Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala idza qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan saudaraku, tahu-tahu malak diri Quran salam malak diri jamaah Jum'ah rahimakumullah. Suatu ketika orang-orang kafir Quraisy bingung, enggak bisa lagi berbuat. Semakin ditekan Muhammad, semakin bertambah pengikutnya. Semakin diancam, semakin banyak peminatnya. Bahkan sampai ancaman pembunuhan pun tidak menjadikan pengikut Muhammad menjadi surut. Maka adalah utusan menghadap Muhammad, kita gencatan senjata saja Muhammad. Masukmu? Ya, 1 minggu 1 pekan kami ikut kamu menyembah Tuhanmu yang tidak pernah dilihat itu. Tapi seminggu berikutnya, 1 pekan berikutnya kamu juga ikut kami. Adil kan? Saat itu turun surah Al-Kafirun. Katakan kepada mereka Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, enggak usah juga kalian menyembah apa yang kami sembah kalau kalian tidak yakin. Wala ana abidu ma abattum wala antum abid, diulang-ulang. Baru kemudian ditutup, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu apa agamamu, silahkan beribadah menurut agamamu, keyakinan. Waliyadin, bagi kami agama kami, dan kami akan beribadah sesuai dengan keyakinan kami. Inilah toleransi masa lalu. Jadi persoalan toleransi sudah 14 abad yang lalu diajarkan, dianjurkan, diaplikasikan, dilaksanakan menurut ajaran Islam. Lakum dinukum waliyadin. Membiarkan orang lain beragama sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kita tetap beragama sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Kata kuncinya jelas, lakum dinukum waliyadin. Jadi toleransi itu bukan mengikuti, bukan ikut-ikutan, tapi membiarkan. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip. Tapi kalau sudah berhubungan dengan akidah dan agama, tidak ada toleransi. Itu talbisul haq qabil batil, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan.
Itu toleransi 14 abad yang lalu yang dilakukan oleh Muhammad atas petunjuk Allah. Lalu menjelang kita merdeka, tidak langsung Pancasila yang jadi, tapi Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada 7 atau 8 kata. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 7 kata. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lah sama ini dibatasi, tidak semuanya umat Islam, tidak semuanya bangsa Indonesia harus menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu Piagam Jakarta. Di sila pertama. Sila kedua sama aja, kemanusiaan dan seterusnya. Sila ketiga persatuan dan seterusnya. Sila keempat kerakyatan dan seterusnya. Sila kelima keadilan dan seterusnya, sama aja itu. Tapi yang disoal oleh non muslim di sila pertama. Kalau ini yang akan dijadikan sebagai dasar negara kita, Pancasila, silahkan merdeka sendiri kamu umat Islam. Kami non muslim akan membuat negara tersendiri. Jangan, kata orang Islam, para pendiri negara kita. Masa kita sama-sama berjuang 3 abad lebih, saat merdeka masa kita berpisah? Jangan. Kalau ini Anda tidak setujui, silahkan sarankan, usulkan apa kalimat di sila pertama yang bisa kita sepakati bersama. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Dirumuskanlah, dimusyawarahkanlah, didiskusikanlah, diperdebatkanlah. Lahirlah pengganti 7 kata menjadi 3 kata. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 7 kata diganti dengan Yang Maha Esa. Jadilah kemudian Pancasila dengan 5 sila. Itu yang kemudian dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Menurut versi Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu Qul Huwallahu Ahad, tidak bertentangan dengan prinsip kita. Makanya disetujui, makanya disepakati. Itulah pengorbanan terbesarnya umat Islam di Indonesia ini. Rela mengganti kata yang 7 itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Padahal itu sudah sangat objektif karena dibatasi bagi pemeluknya, bukan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tapi karena ditolak, tidak diterima oleh muslim, ditawarkan. Kalau menurut Anda, kalau menurut kalian, apa yang bisa kita sepakati bersama? Lahirlah pengganti 7 kata itu dengan 3 kata, Yang Maha Esa. Itu resmi tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Jadi Bapak dan Saudara, ini perlu kita hayati, ini perlu kita renungkan, ini perlu kita ketahui bahwa umat Islam ini luar biasa pengorbanannya untuk berdirinya negara ini. Bukan hanya pengorbanan di saat bertempur, berperang, bukan. Tapi menjelang kemerdekaan, rela mengganti 7 kata dengan 3 kata. Yang penting kita sama-sama merdeka, karena kita sama-sama berjuang. Itu toleransi. Tidak memaksakan kehendak dan pendapat sepanjang tidak mengorbankan prinsip. Belakangan kemudian lahir BP7, P4. Ada 3 toleransi di situ. Toleransi internal umat seagama. 1 juga poin itu. Toleransi antar umat beragama. Tadi toleransi internal umat seagama. Yang kedua toleransi antar umat beragama. Yang ketiga toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Toleransi internal umat seagama, ya di Islam ada organisasi, ada golongan, ada perbedaan pendapat. Di Kristen lebih keras.
Tetap kamu toleransi, jangan paksakan pendapatmu dengan kelompok yang ada di agamamu, karena mereka punya dasar juga. Kini dianjurkan, itu diajarkan di BP7, di BP4. Tapi kata kuncinya toleransi, membiarkan, bukan ikut-ikutan. Itu yang dilaksanakan Bapak dan Saudara. Kembali kepada Islam, makanya ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah basyariyah. Persaudaraan karena seakidah, persaudaraan karena seagama, persaudaraan karena sebangsa setanah air. Diajarkan dalam Islam, terakomodir semua. Kuncinya jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan pendapat. Hargai pendapat orang karena mereka punya alasan, punya argumentasi. Islam mengajarkan, Islam menganjurkan. Sepanjang kata judul ini menjunjung tinggi toleransi secara proporsional. Tempatkan posisi sesuatu pada posisinya yang tepat. Tapi kemudian banyak teman yang dengan alasan toleransi ikut-ikutan, pakai jilbab, masuk di gereja baca salawat. Ini melanggar prinsip. Dengan alasan toleransi, enggak. Toleransi bukan ikut-ikutan, membiarkan. Jangan paksakan kehendakmu, jangan paksakan pendapatmu, jangan paksakan keyakinanmu. Biarkan mereka berpendapat, beragama, beribadah menurut keyakinan ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin, tegas sekali. Ada juga pendapat yang saya sepakat, dengan alasan toleransi dia pakai salam nasional, lapau ngasih mau padahal salam ini. Assalamualaikum, santi-santi om, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Sepintas ini gak ada masalah, tapi kalau ditanya mereka, itu tidak bisa menurut konsep Islam, karena ketika mereka mengucapkan itu berkaitan dengan akidahnya. Tapi banyak teman entah karena toleransi atau tidak paham, ikut-ikutan. Padahal sekali lagi toleransi bukan ikut-ikutan, tapi membiarkan. Kita pernah dikritik oleh orang yang mu'allaf, non muslim masuk Islam. Kita yang dikritik, itu salam begini, itu bukan tradisinya orang Islam, itu tradisi kami saat saya main beragama sebelum Islam. Malah orang non muslim masuk Islam mu'alaf, kita dikritik. Ini bukan tradisinya Islam, tradisi Islam bukan ini, tapi ini kalau mau pakai tangan. Dan saya sepakat. Kita malu karena non muslim yang mengajar kita, non muslim mengkritik kita. Hebohlah kemudian pernyataan Pak Menteri bahwa tahun ini akan dilaksanakan Natal bersama. Wih, heboh. Muncul klarifikasi, masuknya Pak Menteri Agama, ya, bahwa Natal bersama itu bukan antara orang Kristen dengan Islam, bukan, antar sesama orang Kristen yang selama ini karena mereka punya sekte, punya golongan, selalu melaksanakan ya Natal menurut kelompoknya. Repot, capek menteri menghadiri, gabung. Makanya dia kata Natal bersama. Tapi ada yang kemudian sebelum ada penjelasan, wah ini bahaya masa dengan alasan toleransi kita Natal bersama Islam itu. Itulah alasannya Hamka dulu mundur dari MUI, ketua MUI Hamka. Tapi karena pemerintah saat itu akan memaksakan toleransi, artinya ikut-ikutan, dia mundur dari jabatan. Kenapa? Karena prinsip akidah. Jadi judul hari ini toleransi, menjunjung tinggi toleransi secara proporsional.
Bapak dan saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, itulah makna toleransi. Dan Islam mengajarkan ukhuwah imaniyah, saudara seakidah. Ukhuwah Islamiyah, saudara seagama. Karena di Islam juga ada Muhammadiyah, ada Wahdah. Mungkin ada hal-hal tertentu yang berbeda aplikasinya, tapi inja tangketek ke agama. Tarji di Muhammadiyah tidak segampang itu Bapak dan Saudara mengambil keputusan. Tidak. Jika ada persoalan di Muhammadiyah, dia undang seluruh pemuka agama, dia undang Wahdah, dia undang NU, dia undang seluruh tokoh-tokoh agama selain Muhammadiyah. Ini ada persoalan. Bagaimana menurut NU? Bagaimana menurut Wahdah? Bagaimana menurut Persis? Apa dalilmu? Apa argumentasimu? Setelah masuk semua, baru kemudian internal Muhammadiyah mengambil keputusan. Itulah tarjih. Ini keputusan Muhammadiyah tanpa bermaksud menyalahkan versi lain. Nah, jadi keputusan tarjih Muhammadiyah mengambil kesimpulan menurut versi Muhammadiyah di antara semua yang benar, bukan antara benar yang salah, bukan. Karena seluruh tokoh agama diundang untuk proses itu. Dalam segala aspek, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Dalam urusan ibadah kepada Allah, dalam urusan kemasyarakatan. Itu tarjih. Saking hati-hatinya. Sekali lagi tarjih mengatakan menurut Muhammadiyah begini, tanpa bermaksud menyalahkan versi lain. Dan itu pernah dilakukan oleh A.R. Fakhrudin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya akrab dengan beliau karena Pak olahraga angku di Asrama Lantimojon di Jogja. Dekatnya Bulak Sumur, Bundaran. Sebelahnya itu rumahnya Pak A.R. Bayangkan seorang pimpinan Muhammadiyah, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, 18 tahun barangkali dia pimpin. Saya betul-betul terharu ketika melihat rumah. Jualan bensin eceran, Pak. Ya Allah. Seorang ketua pimpinan pusat Muhammadiyah namanya A.R. Fakhrudin dipanggil. Usaha pribadi rumah tangga keluarganya jual bensin eceran. Dipanggil ke pusatnya NU di Jawa Timur. Ramadan dikasih penghormatan. Pak R pimpin salat tarawih ya. Ya, sebagai seorang imam yang bijak, dia menyapa. Karena seluruh di Jawa Timur itu pusatnya NU. Pak R tahu. Mereka taruhnya 20 istilah kita, bukan 8. Dia sapa. Bagaimana? Saya ini Muhammadiyah, Anda ini NU semua. Kita taruh pakai yang berapa? Saya pasti mengatakan yang 20 Pak Kiai. Ya, aduh. Ini toleransi. Versi Muhammadiyah taruhnya 44 tanpa bermaksud menyalahkan yang 20, 22. Tapi baru 8 rakaat Bapak dan Saudara, 4 kali 2 sudah lebih lama waktu yang digunakan daripada tarawih 20 rakaat. Setelah selesai tarawih 8 rakaat dengan 4 kali 2, Pak R balik lagi tanya kepada jemaah, bagaimana kita lanjutkan yang 20 rakaat? Dia bilang jangan, yang 8. Ini aplikasi toleransi. NU juga tidak menyalahkan Pak Kiai, malah mengikuti pada saat malam itu. Berkelakar Agustus barusannya terjadi. Satu orang Muhammadiyah memuhammadiyahkan ribuan orang NU malam ini sambil ketawa. Itu sikap para pimpinan pusat organisasi. Kenapa? Karena gurunya Muhammadiyah dan gurunya NU satu ji. Tapi karena kemudian Muhammadiyah lebih berorientasi pada persoalan logika, pada persoalan pendidikan, pada persoalan perkotaan. NU lebih baik menggarap masyarakat di pedesaan dengan pesantrennya. Saling melengkapi, saling mendukung dalam perkembangannya. Muhammadiyah masuk ke kota, masuk ke kampung-kampung, sementara NU masuk ke kota-kota. Sama-sama untuk mengembangkan agama. Persoalannya kemudian kita ini di bawah.
Sering persoalan tangke-tangke agama juga asihalasi maki. Asipasala maki. Bahkan asipikaperi maki. Itu bid'ah, tinggalkan. Ya Allah. Padahal ada ajaran yang menuntun kita, mengajarkan kita, mengajarkan kita tentang toleransi. Silakan kita ikuti sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama kita. Biarkan mereka beragama sesuai dengan agama ibadah. Tapi selalu menyangkut agama dan akidah, mohon maaf, tidak ada toleransi. Karena kalau sudah menyangkut agama dan akidah, ibadah, itu bukan lagi toleransi. Talbisul haqqa bil batil. Bapak dan saudaraku, kita ini ada di Selayar. Dan toleransi yang terbaik di Selayar barangkali itu di Binanga Benteng. Bahkan ini menjadi skala nasional. Kenapa? Satu rumah kadang-kadang 3 pemilik agama di atas. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu atau Buddha. Nak muluki, iya aja kanan riak-raka ngesongkot tonjuang Pak. Si batu sapo, terkadang anaknya karena pergaulan masuk Islam. Bapaknya masih non muslim, apakah Kristen atau Hindu atau Buddha. Tapi ia jalan ngarepole, ia jalan pawang, bauko, dan redan diari, lampa kota terakhir. Dan menjadi kampung toleransi. Masuk dalam skala provinsi, malah menjadi catatan nasional. Tanpa mengorbankan akidah, satu rumah tangga, satu keluarga. Saya tahu ceritanya karena saya sering bergaul dengan mereka. Apakah acara takziah, Pak Mulukan, Pak Mirajakan, Pak Buakia. Kita juga di sini, Bapak dan Saudara, berkomunikasi, berinteraksi. Silakan saja dalam persoalan urusan kemasyarakatan, silakan kerja bakti, gotong royong, bisnis, silakan. Tapi persoalan akidah dan ibadah, mohon maaf, tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala idza inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Takallahul azim wa balaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit Bapak dan Saudara sebagai penutup, tolong pemahaman ini sampaikan kepada generasi pelanjut kita. Karena Indonesia terlanjur bercita-cita generasi emas sebagai penopang Indonesia emas. Indonesia emas akan dicapai nanti di tahun 2045. 20 tahun ke depan. 5 tahun pertama sudah mulai kita sekarang. Usia anak-anak kita yang 17-20 sekarang akan menjadi penentu di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan. Mereka adalah generasi emas yang sekarang ini berusia 17-20 tahun. Ajarkan, kompakan pada mereka tentang ajaran toleransi. Jangan sampai karena pergaulan bebas maksud saya karena teknologi yang luar biasa, tidak bisa dibatasi lagi, susah diawasi lagi. Lalu kemudian toleransi diterjemahkan oleh mereka ikut-ikutan. Bukan. Toleransi itu bukan ikut-ikutan, tapi membiarkan. Tolong. Al-Quran mengatakan An-Nisa ayat 9, wal yahsal ladzina la taraku min khalfin dzurriyyatan apa? Waspadalah, takutlah, khawatirlah wahai generasi pendahulu.
Jangan tinggalkan generasi yang berada dalam keadaan lemah. Itu generasi pelanjut, generasi penerus. Jangan tinggalkan dalam keadaan lemah. Lemah akidahnya jangan, lemah ilmunya jangan, lemah keterampilannya jangan, teknologinya jangan, lemah akhlaknya jangan. Ya, ini pesan Allah. An-Nisa ayat 9. Dan itu kena kita semua. Apakah kita orang tua, apakah kita pejabat, apakah kita guru, apakah kita dosen, semuanya mendapat beban peringatan dari Allah. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina la tarku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Itulah yang membuat kita miris Bapak dan ribuan orang yang mati di Sumatera. Itu bukan persoalan bencana alam murni, bukan. Jadi alam itu menegur kita. Kenapa? Karena keseimbangannya kita ganggu. Terjadi kerusakan di laut dan di darat karena ulah tangan manusia. Ada ayatnya jelas. Ada kebijakan yang mungkin tidak tepat di sini. Alam marah. Dan yang terkena dampak bukan hanya orang-orang yang bersalah, termasuk generasi pelanjut kita, anak-anak, bayi, semuanya. Terima kasih Pak Bupati sudah ke Jakarta. Terima kasih Pak Bupati sudah ke Sumatera bersama Pak Direktur Rumah Sakit Dr. Hasairi. Pulangnya beliau mampir di Jakarta, ketemu langsung dengan Menteri Kesehatan, memperjuangkan untuk fasilitas dan dokter-dokter menangani orang-orang di pulau. Jangan setelah dirujuk dari pulau ke daratan dirujuk lagi ke Makassar. Tingkatkan status rumah sakitnya selayak sehingga menjadi rumah sakit dirujukan. Kalau ada orang pulau dirujuk cukup ditangani di Selayar. Jangan lagi dirujuk ke Makassar karena alatnya cukup, karena obatnya cukup, karena tenaga medisnya cukup. Makasih Pak Bupati. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca doa berharap, meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis